jumpa lagi dengan Kak Pipit di WTC Kids. Wah, Kak Pipit bahagia sekali nih bisa jumpa lagi dengan adik-adik untuk beribadah sama-sama. Sebelum kita mulai ibadah, bagaimana kalau kita berdoa dulu? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan berkati setiap kami Tuhan Yesus. Walaupun kami ada di rumah, kami ingin sekali menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Yes. Adik-adik, di cerita Alkitab hari ini kita akan mendengarkan tentang taman yang sangat istimewa. Nah, apakah adik-adik pernah membantu mama menanam bunga atau pohon di rumah? Berkebun? Pernah ya? Yuk ikuti Kak Pipit. Kak Pipit mau kasih lihat adik-adik sebetulnya bagaimana sih tumbuhan, bunga-bunga itu bisa bertumbuh. Walaupun kita yang menanam dan menyiram air, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Sebelum Kak Pipit ajak adik-adik berkebun dan menanam benih, kita saksikan video yang satu ini ya. Di video tersebut ada orang adik-adik yang merekam dengan kamera, melihat bagaimana proses tumbuhan atau bunga itu tumbuh dari mulai kecil sampai akhirnya mekar bunganya. Wah, pokoknya keren. Kalau Kak Pipit suka kaget bangun tidur, kok bunganya sudah berbunga. Kok tumbuhannya sudah berbuah? Kita tidak melihat bagaimana prosesnya. Dari video ini kita bisa melihat prosesnya dari awal sampai akhir. Di video tersebut akan dipercepat adik-adik. Nah, adik-adik lihat ya. Wow, luar biasa bukan? Ya, karena Tuhan yang memberi pertumbuhan kepada pohon dan bunga-bunga tersebut. Yuk ikut Kak Pipit, kita menanam benih bunga matahari. Karena tamannya Kak Pipit belum ada bunga, cuma ada rumput. Kak Pipit ingin taman Kak Pipit indah dengan bunga-bunganya yang warna-warni. Yuk Kak Pipit ajarin yuk. Nah adik-adik, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk menanam yaitu biji bunga matahari, karena Kak Pipit mau tanam bunga supaya tamannya sempurna. Lalu 1 buah pot, air karena tanaman kita butuh air. Tidak lupa tanah. Langkah pertama adik-adik, kita tuang tanahnya dulu ke dalam pot. Seperti ini ya. Nanti adik-adik bisa lakukan bersama-sama kakak atau adik, atau juga bersama-sama mama. Taman kita kalau ada bunganya pasti akan terlihat indah dan semakin sempurna adik-adik. Karena bunga-bunga itu memberi warna kepada taman kita. Kalau adik-adik tidak punya taman, letakkan bunga tersebut di teras rumah ya. Pasti akan mempercantik rumah adik-adik. Nah, setelah adik-adik taruh tanahnya, adik-adik beri lobang. Pakai jari saja, dilobangin ya tengah-tengahnya. Nah, kalau sudah ada lubangnya seperti ini, baru adik-adik letakkan
bijinya atau benihnya. Kak Pipit sekarang mau letakkan benih biji bunga matahari. Kak Pipit ambil 2, taruh di tengah-tengah, lalu ditutup kembali adik-adik tanahnya, lubangnya yang tadi sudah Kak Pipit buat. Lalu lubangi lagi satu lagi, kita masukin lagi. Nah, kalau sudah bertumbuh kira-kira 2 cm atau 3 cm, nanti adik-adik bisa pindahkan ke tanah. Kalau mau tetap di dalam pot juga bisa. Ini lubang terakhir, Kak Pipit masukin ke lubangnya, lalu ditutup. Nah, sekarang kita siram deh. Lalu kita beri sinar matahari. Selamat mencoba ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, mari kita menari dan menyanyikan lagu tema kita hari ini. God, you are the best. You don't make mistakes. Yeah, you don't make mistakes. And when things are a mess, you always know the way. You always know the way. You are perfect every single day, in every single way. I don't have to worry. You're perfect when I don't know what to do. Yes, I know it's true. I don't have to worry. You're perfect. Yeah, I know you are. Perfect. Yeah, I know you are. God, you are the best. You don't make mistakes. Yeah, you don't make mistakes. And when things are a mess, you always know the way. You always know the way. You are perfect every single day, in every single way. I don't have to worry. You're perfect when I don't know what to do. Yes, I know it's true. I don't have to worry. You're perfect. Yeah, I know you are. Perfect. Yeah, I know you are. You are perfect every single day, in every single way. So I don't have to worry. You're perfect when I don't know what to do. Yes, I know it's true. I don't have to worry. You're perfect. Yeah, I know you are. Perfect. Yeah, I know you are. Check it out. Perfect. Yuk, kita semua berjalan sesuai Yesus senantiasa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
Kasih Tuhan Yesus luar biasa ya. Mari kita katakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Biar lagu ini menjadi doa kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, kami seneng banget ketemu lagi dengan kalian. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, happy, senang, sore. Kami senang dengar kalian semuanya baik-baik hari ini dan happy. Kak Mika juga tadi ya bangun pagi dengan hati yang gembira, happy. Dan ketika Kak Mika happy, Kak Mika rasanya pengen loncat-loncat adik-adik. Dan tadi Kak Mika udah loh loncat-loncat di halaman rumah kakak. Dan ketika Kak Mika loncat-loncat, Kak Mika melihat banyak sekali hal-hal indah di sekeliling kakak. Kak Mika hari ini mau ajak yuk adik-adik kita mau loncat-loncat melihat keindahan di luar rumah kita. Adik-adik siap? Yuk bangkit berdiri. Nah, nanti kalau Kak Mika bilang jump, itu
Satu artinya adik-adik harus lompat. Yuk, 1, 2, 3. Jump. Nah, bagus banget. Yuk, Kak Mika mau ajak kalian semua. Kita mau lompat-lompat keluar. Kita mau lihat taman yang indah. Siap? Yuk, jump. Wah, indah sekali tamannya. Tuh, di sebelah sana ada semak-semak yang banyak bunganya. Kita loncat ke sana yuk. Jump. Wah, bunga yang indah. Wah, harum juga adik-adik. Hei, di sebelah sana ada pohon yang tinggi. Kami mau lihat. Yuk adik-adik, kita lihat dan kita jump ke sana. 1, 2, 3. Jump. Wow, pohonnya tinggi dan besar. Keren banget ya. Siapa sih yang menciptakan semua hal yang indah ini? Semua yang sempurna ini. Keren banget. Hari ini kita mau belajar. Siapa yang menciptakan semua yang indah dan sempurna ini? Siapa yang jalannya sempurna? Kita akan dengar firman Tuhan yang satu ini. Oh, halo adik-adik. Hari ini Kak Daniel sedang belajar bercocok tanam. Hari ini Kak Daniel akan menanam benih. Kak Daniel akan menanam benih yang ini untuk tomat. Dan pot yang ini Kak Daniel akan tanam stroberi. Dan pot yang ini Kak Daniel akan tanam cabai. Cabainya pedas. Oh iya, adik-adik tahu waktu Kak Daniel mempersiapkan ini, Kak Daniel teringat dengan cerita yang akan Kak Daniel bawakan. Dan adik-adik mau membantu Kak Daniel untuk mempersiapkan cerita ini? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Nah adik-adik, sekarang Kak Daniel butuh suatu gambar. Kak Daniel akan letakkan kotak di samping ini untuk Kak Daniel bercerita. Adik-adik siap untuk memperhatikannya? Nah, kalau sudah siap, Kak Daniel sudah punya gambarnya. Hari ini Kak Daniel akan bercerita tentang pada awal mulanya ketika Tuhan menciptakan taman yang begitu indah. Dan indah banget loh adik-adik. Di antaranya Tuhan menciptakan pohon yang begitu besar. Juga ada bunga-bunga. Dan ada tanaman-tanaman, bahkan tanaman yang ada buahnya. Dan banyak juga binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Coba lihat tempat itu. Nah, sudah Kak bilang, ialah sempurna. Adik-adik tahu Tuhan yang menciptakan semua ini. Namun Tuhan belum selesai dengan semua ini. Setelah Tuhan menciptakan semua ini dengan begitu indah, Tuhan tahu Dia membutuhkan satu ciptaan yang begitu luar biasa untuk mengelola taman ini. Dan Tuhan menciptakan, ya betul, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan memanggil manusia laki-laki itu adalah Adam. Adam kasih salam dengan adik-adik. Dan yang wanita dipanggil Hawa. Dan sekarang taman yang indah ini begitu sempurna. Tuhan memberikan tugas kepada Adam, satu tugas yang sangat penting untuk dilakukan. Tuhan memberitahu Adam untuk memberi nama semua binatang dan juga untuk merawat semua binatang. Coba kita lihat, apakah adik-adik tahu nama binatang ini? Siap? Coba lihat, apa nama binatang ini? Iya, benar, katak. Dan siapa ini? Iya,
ini si kelinci yang lucu. Nah, perhatikan ya baik-baik. Ini lebih susah nih. Apa nama binatang ini? Benar, itu adalah kanguru. Dan dia begini ya adik-adik. Bagus banget. Nah, jadi adik-adik, Adam dan Hawa tinggal di taman yang begitu indah dan sempurna. Dan mereka tahu bahwa jalannya Tuhan adalah sempurna. Dia boleh memakan seluruh buah yang ada di taman itu, kecuali untuk buah yang satu ini. Ya, ini adalah satu-satunya aturan yang tidak boleh dilanggar. Tuhan telah mengatakan kepada Adam dan Hawa untuk tidak boleh memakan buah yang satu yang ada di tengah taman itu. Tidak boleh memakan buah itu. Sekali-kali pun jangan dimakan. Wah, oh no, apa yang mereka lakukan? Apakah Hawa akan memakan buahnya? Semua adik-adik mengatakan, oh no. Siap ya? Oh no. Oh. Hawa memakan buah itu. Tunggu. Apa lagi yang Hawa lakukan? Oh, dia memberikannya kepada Adam. Semua adik-adik bilang, oh no. Siap ya? Oh no. Oh no. Mereka berdua sudah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dilarang. Mereka tidak mematuhi Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, karena mereka tidak taat kepada Tuhan dan mereka tidak mengikuti jalan Tuhan, maka sejak itu Tuhan mengusir Adam dari taman itu. Namun Tuhan tetap mengasihi Adam dan Hawa, sangat mengasihi mereka. Adam dan Hawa masih tetap dapat memakan buah-buahan, bahkan masih bisa merawat segala binatang yang ada. Namun mereka akan mengusahakannya dengan sangat sulit. Ini terjadi karena ketidaktaatan mereka. Adik-adik, akan jauh lebih baik kalau Adam dan Hawa mengikuti jalannya Tuhan. Adik-adik harus ingat, karena jalan Tuhan itu sempurna. Ketika Tuhan ingin kalian melakukan sesuatu, ingat, jalan Tuhan adalah sempurna. Jadi, ayo jump and follow God's way. Melompat dan ikuti jalan Tuhan. Hai Benji, coba katakan kepada aku. Jalan siapa yang sempurna? Jalan Tuhan itu sempurna dan itu adalah benar. Dan sekarang aku ingin mendengarnya dari kalian. Jalan Tuhan yang sempurna. Dan baiknya adik-adik percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengar cerita firman Tuhan kita hari ini, bukan? Jadi, siapa yang menciptakan semua yang indah dan sempurna ini? Betul, Tuhan yang menciptakan semua yang indah dan sempurna ini. Karena jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Jadi, jalan siapa adik-adik yang sempurna? Betul, jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Nah, hari ini kakak mau lanjut lagi. Kami mau jump keluar rumah, pengen lihat yang indah-indah ciptaan Tuhan. Yuk adik-adik, kita jump keluar dari rumah kita. Yuk, jump. Halo adik-adik, hari ini Benji ingin membawakan ayat hafalan. Bunyinya, adapun Allah jalannya sempurna. 2 Samuel 22 ayat 31. Benji ulang sekali lagi ya. Adapun Allah jalannya sempurna. 2 Samuel 22 ayat 31.
Nah, adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan kisah Alkitab tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Pada mulanya Tuhan menciptakan taman yang begitu istimewa dan sempurna. Pohon-pohon, bunga-bunga, semua terlihat bahagia. Hewan-hewan, Adam dan Hawa juga pada awalnya begitu bahagia tinggal di taman tersebut. Bagaimana kalau adik-adik mengikuti gerakan Kak Pipit? Kita pura-pura jadi bunga. Kalau adik-adik jadi bunga, kalau Kak Pipit bilang bunga, adik-adik begini. Tralala, trilili. Mekar seperti bunga ya. Tapi kalau Kak Pipit bilang pohon, adik-adik seperti pohon. Tertiup angin. Oke, bisa ya? Lalu kalau Kak Pipit bilang hewan, adik-adik boleh seperti kanguru, jump, atau rabbit, jump, atau katak, rabbit. Siap ya? Oke, adik-adik harus penuh perhatian dan mendengarkan Kak Pipit. Oke, Kak Pipit sekarang mau bilang bunga. Tralala, trilili. Good job. Pohon. Hewan. Jump. Ya, hebat semua. Kita ulangi lagi ya. Sekarang Kak Pipit tidak kasih contoh. Coba adik-adik di rumah. Siap? Hewan. Good. Pohon. Yes. Hewan. Ya, jump. Wah, hebat semua. Bunga. Tralala, trilili. Hewan lagi. Yeay, semua melompat-lompat. Good. Nah, hewan-hewan bahagia, bunga-bunga dan pohon-pohon juga bahagia karena jalan Tuhan sempurna. Tapi kalau adik-adik tadi mendengarkan sampai terakhir, pasti adik-adik tahu ya, terakhirnya menyedihkan. Adam dan Hawa tidak mengikuti jalan Tuhan yang sempurna, tetapi Adam dan Hawa mengikuti keinginannya sendiri. Pohon-pohon dan bunga-bunga dan hewan-hewan semua menjadi sedih. Tapi adik-adik jangan bersedih. Adik-adik dan Kak Pipit masih bisa jump menuju jalannya Tuhan yang sempurna. Jalan siapa yang sempurna? Yes, jalan Tuhan yang sempurna. Sampai jumpa adik-adik di ibadah online WTC Kids minggu depan. Dan jangan lupa ikut kisah altar ya. Sebelum kita berpisah, kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami hari ini. Kami mau Tuhan mengikuti jalannya Tuhan, karena jalan Tuhan sempurna. Kami mau taat kepada Tuhan, juga kepada orang tua kami, karena kami tahu jalan Tuhan saja yang sempurna. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus baik, kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bye adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami sangat senang menjadi keluarga di WTC Kids.